7. Daftar kontroversi Panji Gumilang pimpinan Al Zaitun yang tak pernah tersentuh. Panji Gumilang merupakan pendiri utama lembaga pendidikan Al Zaitun. Deretan kontroversi Panji Gumilang tak pernah tersentuh hukum apapun. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Prof. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang sering membuat kontroversi, mulai dari dikaitkan dengan NII, kasus pelecehan seksual, saf jamaah perempuan pada sholat Id, mazhab Soekarno, hingga kasus salam Yahudi. Karena itu, alumnus UIN Syarif Hudayatullah Jakarta ini pun mulai banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Panji Gumilang merupakan seorang pendidik yang membangun Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Ia lahir di Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, pada tanggal 30 Juli tahun 1946. Selama hidupnya, pria yang biasa dipanggil Syekh Panji Gumilang ini memang selalu mencuri perhatian dengan cara yang tidak biasa. Lalu apa saja kontroversi yang pernah dibuat Panji Gumilang? Berikut adalah daftar kontroversi Panji Gumilang yang dirangkum republika.co.id dari berbagai sumber pada Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. 1. Pengikut mazhab Soekarno. Panji Gumilang mendeklarasikan diri sebagai pengikut mazhab Bung Karno. Dalam tausiah salat Jumat yang disiarkan secara langsung lewat akun YouTube Al Zaitun Official, Jumat tanggal 28 April tahun 2023, Panji yang menyebut dirinya sebagai Syekh Panji tersebut mengaku terinspirasi oleh salah satu karya Bung Karno. Syekh ingat karena ditanya orang, ini mazhab apa? Syekh karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini. Syekh bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno, ujar Panji saat tausiah usai sholat Jumat. Panji Gumilang pun berulang kali mengutip salah satu artikel di buku tersebut yang mengulas tentang tabir. Tulisan berjudul Tabir adalah lambang perbudakan dinilai Panji menjadi bukti buah pikir Bung Karno yang mengimplementasikan ajaran Islam rasional. Meski demikian, dalam tausiahnya, Panji mengaku berdialog secara imajiner dengan Bung Karno sehingga ditegur oleh sang proklamator. Dia dinilai terlalu berani meletakkan perempuan untuk sholat berjamaah di saf depan. 2. Saf perempuan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kegiatan perayaan Id al-Fitri di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indonesia. Demikian keterangan caption tersebut yang dikutip republika.co.id di Jakarta, Ahad tanggal 23 April tahun 2023. Postingan tersebut pun langsung menuai kontroversi dan memancing banyak komentar warganet. Bagaimana tidak memancing? Salat semacam itu bisa dibilang sangat jarang dilakukan masyarakat Muslim Indonesia. 3. Salam Yahudi. Diketahui bahwa menyanyikan lagu Heavenu Shalom Aleichem yang dilantunkan di Masjid Mahat Al Zaitun itu terjadi pada peringatan 1 Suro atau 1 Muharram tahun 1444 Hijriyah atau pada 2022. Video itu pun menjadi viral lagi setelah aktivis kemanusiaan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, Muhammad Hussein Gaza mengeluarkan kritik keras terhadap Al Zaitun yang menyanyikan lagu itu. Dalam cuplikan video itu, Panji Gumilang mengajak peserta tidak sekadar membaca Assalamualaikum, tetapi juga membaca salam sambil bernyanyi. Saya mengajak saudara untuk mengucap salam yang tidak Assalamualaikum saja, tapi sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai saya rasa bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita Heavenu Shalom Aleichem.
Panji Gumilang merupakan pendiri utama lembaga pendidikan Al-Zaitun. 4. Dukungan untuk Israel. Panji Gumilang juga secara terbuka mendukung dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Panji Gumilang melontarkan idenya tersebut saat Menteri Agama ketika itu Surya Dharma Ali, bersilaturahim ke Ponpes Al-Zaitun pada Ahad tanggal 25 Maret tahun 2012 lalu. Di hadapan Surya Dharma Ali, Panji Gumilang berharap agar hal tersebut bisa terwujud. Ini perkenalan dulu. Kita doakan saja semoga hubungan diplomatik dengan Israel bisa lancar, kata Gumilang bertempat di kediamannya. Perkenalan yang dimaksud oleh Gumilang adalah sebuah lagu dari Israel. Lagu dengan irama bertempo cepat itu memiliki syair berbahasa Ibrani. Pelantunnya adalah 4 gadis belia yang menjadi santri Al-Zaitun. Gumilang berdalih dengan membuka hubungan maka Indonesia akan bisa mengambil peran untuk menciptakan perdamaian dunia. Ia juga menampik jika Israel disebut sebagai penjajah. Israel itu bukan menjajah, tapi sedang membagi 2 wilayah saja, ujar dia. 5. Dugaan pelecehan seksual. Panji Gumilang juga pernah membuat kontroversi lantaran berurusan dengan kasus pelecehan seksual pada 2021 lalu. Dia dilaporkan oleh mantan pegawainya berinisial K yang diduga dicabuli Panji Gumilang. Laporan polisi LP, bernomor LPB, 212/2/2021 diajukan korban melalui tim kuasa hukumnya ke Polda Jabar. Kuasa hukum pelapor, Jumaidi Anom, mengatakan, K diduga menjadi korban pelecehan seksual Panji Gumilang. Awalnya korban bekerja di bagian marketing di Pasar Cikampek. Namun, kemudian dipindah ke pesantren Al-Zaitun. Sejak ditarik ke tempat baru inilah K menjadi korban pelecehan seksual. Ini dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya korban membuat laporan polisi, ujar dia. 6. Cari perkara dengan guru pesantren. Panji Gumilang juga pernah mencari perkara dengan guru-guru di pesantren Al-Zaitun. Dia akhirnya dipolisikan guru-guru pada 2017 lalu. Saat itu, Panji dinilai telah melakukan dugaan penghinaan dan pelecehan terhadap guru. Adapun dugaan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan Panji Gumilang yaitu menyuruh para guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Para guru keberatan dengan aturan ini. 7. Dikaitkan dengan NII. Pada 2011 lalu, nama Panji Gumilang membuat heboh karena dikaitkan dengan gerakan Darul Islam NII KW 9. Namun, dia secara tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto yang disebut sebagai petinggi NII KW 9. Saat diwawancara, dia juga menanggapi dengan mengatakan bahwa persoalan NII menurut sejarah Indonesia sudah selesai pada 1962. Sementara itu, berdasarkan tulisan Martin van Bruynesen, 2008, berjudul, Traditionalis and Islamis Pesantrens in Contemporary Indonesia, diungkapkan bahwa pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang memiliki hubungan yang kontroversial dengan gerakan radikal NII palsu. Beberapa pengurus pesantren Al-Zaitun diduga memiliki keterlibatan dengan NII dan sebagian besar santri di pesantren ini juga berasal dari keluarga yang terkait dengan NII. Banyak media sudah menyoroti pesantren kontroversial yang dekat dengan Orde Baru ini.